Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibran Karisma Diva, peserta Latsar CPNS SMA tahun 2022, angkatan 10, kelompok 4. Di sini akan memaparkan materi berorientasi pelayanan dalam rangka memenuhi tugas Latsar. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN, masing-masing ASN atau setiap ASN mempunyai fungsi dan tugas. Untuk fungsi ASN yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Untuk tugas ASN, yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government, pemerintah telah meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding atau bangga melayani bangsa. Dan pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan core value dan employer branding ASN tersebut, yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian Pan-RB ke-62. Core value ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang dalam materi ini berfokus pada berorientasi pelayanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN, setiap ASN memiliki kode etik atau pedoman perilaku berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Serta yang ketiga, melakukan perubahan yang tiada henti. Selanjutnya, pelayanan publik. Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur penting yang harus ada dalam pelayanan publik. Yang pertama, ASN sebagai penyelenggara. Yang kedua, publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan masyarakat atau customer satisfaction. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sesuai konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga untuk menghasilkan perlindungan bagi warga negara. Pentingnya pelayanan publik dalam berorientasi pelayanan. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam pemilihan produk atau jasa. Yang keenam, pelanggan yang puas akan kembali. Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Dalam menjalankan core value berorientasi pelayanan, terdapat beberapa prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, transparan. Ketiga, responsif. Yang keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Keenam, efektif dan efisien. Ketujuh, aksesibel. Yang kedelapan, akuntabel. Dan yang terakhir, berkeadilan. Strategi peningkatan pelayanan prima menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu 1. Menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang kedua, melaksanakan survei. Yang ketiga, pengelolaan pengaduan masyarakat.
Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Yang kelima, pengembangan inovasi. Yang keenam, replikasi best practice. Yang ketujuh, perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, contoh perilaku pelayanan prima yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang pertama, menyapa dan memberi salam. Yang kedua, ramah dan senyum. Yang ketiga, cepat dan tepat waktu. Yang keempat, mendengar dengan sabar dan aktif. Yang kelima, penampilan yang rapi. Enam, mengucapkan terima kasih. Yang ketujuh, mengingat nama pelanggan. Yang kedelapan, perlakuan baik kepada pelanggan. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.